Izin suara hostnya tidak terdengar. Tes, tes, sudah masuk suaranya? Sudah. Sudah terdengar. Udah. Baik, akan saya lanjutkan ya. Yang kami hormati Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Astri Wulandari, SEMM. Yang kami hormati Kepala Layanan Kerjasama dan Magang, Ibu Dr. Ine Gartina Hussein, Eskom MT. Yang kami hormati Ketua Program Studi D3 Teknologi Telekomunikasi, Ibu Dr. Indrarini Diah Irawati, STMT atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Program Studi D3 Teknologi Komputer, Bapak Muhammad Ihsan Sani, STMT atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Program Studi D3 Sistem Informasi, Ibu Sari Dewi Budiwati, STMT PhD atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Program Studi D3 Sistem Informasi Akuntansi, Ibu Dr. Nelsi Wisna, SEMSI atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Program Studi D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi, Ibu Riza Indah Mega Mandasari, STMT atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Program Studi D3 Manajemen Pemasaran, Ibu Sri Widaningsih, SPSI MM atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Program Studi D3 Perhotelan, Bapak Dendi Gusnadi, Espar MMPAR atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Multimedia, Bapak Adi Purna Kurniawan, STMT atau yang mewakili. Yang kami hormati Advisor PT Markija, Bapak Dr. Insinyur Priyono Eko Sanyoto DEA. Yang kami hormati Operasional Manager PT Markija, Bapak Hadid Safarayuza SE BSB MSC. Yang kami hormati Account Manager PT Markija, Bapak Gregah Yuda Purnama ST, dan seluruh peserta yang hadir baik onsite maupun online dalam kegiatan sosialisasi magang di Eropa bersama PT Markija. Alangkah baiknya untuk memulai sekaligus membuka acara hari ini dengan doa. Berdoa dengan agama dan keyakinan masing-masing disilahkan. Doa dapat diakhiri. Sebelum beranjak ke agenda selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alit Juniargan Eskaluspita, biasa dipanggil Alit. Hari ini berperan sebagai MC yang akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan rundown acaranya. Pertama, pembukaan dan pembacaan rundown acara yang sedang berlangsung. Selanjutnya, pemutaran lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Lalu sambutan dari Ibu Dr. Astri Wulandari, SEMM selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Terapan. Kemudian penyampaian materi MBKM oleh Ibu Dr. Ine Gartina Hussein, Eskom MT selaku Kepala Layanan Kerjasama dan Magang. Selanjutnya, sosialisasi program magang di Eropa oleh Bapak Gregah Yuda Purnama ST selaku Account Manager dan perwakilan dari PT Markija. Dilanjutkan dengan tanya jawab, lalu akan ada kuis dan diakhiri dengan penutupan. Tidak berlama lagi, mari kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu pemutaran lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Bagi peserta dan undangan yang hadir secara onsite diharapkan untuk dapat berdiri dari tempat duduk, dan bagi peserta yang hadir secara online agar dapat menegakkan posisi duduknya.
University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi, Ibu Ine selaku Kaur Magang, dan tak lupa Pak Geragat dan Pak Sony sudah hadir secara online. Terima kasih Pak Geragat, Pak Sony, dan jajaran dari Markija, ya, serta anak-anakku yang hadir secara online maupun onsite di Fakultas Ilmu Terapan. Hari ini adalah acara sosialisasi magang Fakultas Ilmu Terapan yang akan dilaksanakan di negara Eropa. Ya, anak-anakku, ini adalah hal yang baru dan ini merupakan pengalaman yang baru juga. Ya, nanti dari Markija, ya, Pak Geraga akan mempresentasikan bagaimana mulai dari proses hingga nanti penjelasan ketika di sana, ya, perusahaannya apa saja akan dijelaskan oleh Markija. Dan nanti juga kalian boleh bertanya tentang bagaimana proses di sekolahnya, di kuliahnya gitu ya, selama kuliah waktunya seperti apa gitu ya, mata kuliahnya yang diambil seperti apa, itu nanti akan dijelaskan oleh Bu Ine. Nah, tidak lama-lama barangkali ya kalian ingin cepat menerima informasi dari Markija. Dengan ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi magang saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Astri atas sambutannya dan sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu penyampaian materi MBKM oleh Ibu Dr. Indah Gartina Hussein, Eskom MT selaku Kepala Layanan Kerjasama dan Magang Fakultas Ilmu Terapan. Waktu dan layar kami silahkan.
Baik, terima kasih. Suara saya terdengar tidak, Mbak Alit? Terdengar, Bu. Saya share screen dari saya atau share Ibu, screen-nya suaranya tidak dari... terdengar. Di saya terdengar sih, Bu. Mungkin lagi yang di... Terdengar. Halo, tes, tes. Apa suara saya sudah terdengar? Kalau yang online terdengar, Bu. Ini yang sedang masuk. Halo? Saya sudah bisa mulai, Mbak Alit, atau bagaimana? Ibu, mangga bisa dilanjutkan. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Yang terhormat Ibu Astri selaku Wakil Dekan 2, yang terhormat Kaprodi dari Prodi TK ya Pak Ihsan, yang terhormat juga pihak dari Markija, kemudian dan Bapak Ibu dosen ya apabila menonton atau mengikuti acara ini secara online maupun onsite. Pada kesempatan ini saya pertama-tama ingin meminta maaf dulu ya, karena seharusnya saya hadir secara onsite, namun karena tiba-tiba perutnya nggak enak gitu, kemudian akhirnya saya memutuskan untuk online. Adapun ketidakhadiran secara onsite semoga tidak mengurangi ya tujuan dari acara ini, yaitu ingin menyampaikan materi MBKM dan Markija ya oleh pihak Markija. Baik, materi yang akan saya sampaikan adalah terkait MBKM ya, atau khususnya magang di Fakultas Ilmu Terapan. Next. Ya, yang perlu kita ketahui adalah pertama ini agenda yang akan saya sampaikan yaitu terkait definisi MBKM dan jenis-jenisnya, kemudian benefit dari program magang 2 semester, kemudian timeline yang harus diikuti oleh mahasiswa, kemudian aturan MBKM, dan sekilas info tentang magang di Markija. Next. Nah, MBKM sendiri ini adalah singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dari Bapak Nadiem Makarim dan jajarannya tentu ya. Nah, tujuannya adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar maksimum 2 semester di luar kampus. Ya. Jadi apa hak yang diberikan? Haknya itu belajar di luar kampus. Kalau di kita khususnya adalah belajar di mitra industri, gitu ya. Karena kita kan fakultas yang berbasis vokasi, ya, sehingga mahasiswa diharapkan bisa melaksanakan MBKM di industri, gitu ya. Next. Nah, jenis-jenis MBKM yang ada atau ditawarkan oleh pemerintah itu adalah macam-macam ya. Ada Bangkit by Google, Indonesian International Student Mobility Awards, Kampus Mengajar, Kementerian SDM, Magang, Membangun Desa, Pejuang Muda Kampus Merdeka, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Riset atau Penelitian, Studi Independen, Proyek Kemanusiaan, dan Wirausaha. Ya. Namun demikian,
jenis MBKM yang difasilitasi oleh Fakultas Ilmu Terapan itu ada 2, yaitu magang dan studi independen. Nah, magang sendiri kalau di kampus kita itu ada 2 jenis ya. Jadi ada magang 1 semester dan juga ada magang 2 semester gitu ya. Nah, kalau magang itu, magang sendiri yang ditawarkan oleh pemerintah itu magang MBKM, itu tentu magang yang ada di websitenya Mendikbud gitu ya. Jadi mahasiswa secara mandiri itu bisa mendaftar ke website tersebut, kemudian LKM sebagai unit yang melayani mahasiswa ya, di bidang magang itu akan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya, seperti misalkan surat rekomendasi rektor dan lain-lainnya gitu ya. Next. Nah, apa keuntungan magang 2 semester? Ya, keuntungan magang 2 semester pertama kalian melaksanakan magang di industri full time ya, jadi tidak ada kelas, tidak mengikuti perkuliahan selama 2 semester. Kemudian yang kedua adalah rekognisi semua SKS di semester 5 dan 6 kalau yang D3 atau semester 7 dan 8 kalau yang D4. Kemudian hanya mengerjakan 1 laporan, meskipun nanti mahasiswa diminta mengumpulkan 2 laporan, yaitu laporan magang dan buku PA, tapi isinya sebutnya sama, hanya covernya aja yang diganti. Ya, jadi laporannya sih 1 ya, kontennya 1, tetapi nanti covernya diganti. Jadi yang 1 dibikin covernya itu laporan magang, yang 1 lagi adalah buku PA, gitu ya. Nah, kemudian keuntungan lainnya adalah potensi diserap oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu selain mempekerjakan ya atau menampung mahasiswa magang di tempat mereka, di perusahaan mereka, mereka juga bisa langsung merekrut mahasiswa tersebut ya. Jadi potensi diserap oleh perusahaannya tinggi. Kemudian pengalaman nyata di dunia kerjaan ini adalah salah satu tujuan dari fakultas berbasis vokasi. Jadi diharapkan mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman di industri sebelum lulus dari Fakultas Ilmu Terapan, gitu ya. Next. Nah, berikut adalah timeline MBKM Fakultas Ilmu Terapan periode ganjil yang sekarang ya, 2023, 2022 dan 2023. Jadi pendaftaran untuk magang baik yang 1 semester berarti kan untuk yang prodi TRM sama prodi perhotelan ya. Itu pendaftarannya April sampai Juli. Nah, adapun untuk yang pendaftaran magang 2 semester, kalau magang 2 semester berarti prodi lain ya, selain yang perhotelan dan prodi TRM. Nah, pendaftaran itu April sampai Juli. Adapun seleksinya itu dilaksanakan di bulan Mei sampai Agustus. Kemudian pelaksanaannya paling cepat Juli, ya, Juli sampai Desember kalau yang 6 bulan atau 1 semester. Kemudian kalau pelaksanaan magang 2 semester itu Juli 2022 sampai Juni 2023. Jadi paling cepat Juli 2022 ya, paling lambat Juni 2023. Karena durasi magang yang 2 semester kan 9 sampai 12 bulan ya. Jadi paling cepatnya Juli, paling lambatnya Juni 2023. Nah, kalau yang pelaksanaan magang 1 semester itu 6 bulan. 6 bulannya bulat ya, 6 bulan bulat, Juli sampai Desember 2022. Nah, kemudian ada konfirmasi penerimaan dari industri ya, itu dari bulan Juni sampai Juli. Kemudian ada bimbingan magang, ya, itu bimbingan magang seperti halnya bimbingan magang atau proyek akhir pada umumnya ya. Nah, kemudian ada waktu pada saat presentasi dan kumpul laporan, yaitu Desember 2022 sampai Januari 2023 untuk yang magang 1 semester, atau Mei sampai Juni 2023 untuk yang magang 2 semester. Next.
Nah, semua atoran MBKM FIT atau magang di FIT itu semuanya dapat kalian peroleh melalui website kami, yaitu https://magang.sastelkomuniversity.ac.id atau melalui Instagram magang FIT. Ya. Nah, jadi secara umum langkah-langkahnya adalah pertama mengisi formulir pendaftaran, kemudian memilih jenis magang yang sesuai. Nah, kemudian yang kedua, berkomunikasi atau berkoordinasi dengan dosen wali. Kemudian dosen wali wajib ya memberikan approval melalui email atau melalui form persetujuan dosen wali. Nah, kemudian yang ketiga mengikuti alur seleksi yang disediakan. Jadi seleksi itu ada dua ya, ada seleksi fakultas atau prodi ya. Kemudian yang kedua seleksi perusahaan. Jadi meskipun kalian sudah lulus dari seleksi prodi atau fakultas, nah mitra industri itu banyak beberapa ada yang melakukan seleksi secara internal di perusahaan mereka. Seleksinya berbentuk apa? Biasanya sih wawancara. Ya. Jadi datang ke perusahaan atau secara online kemudian diwawancara gitu ya. Kemudian ada beberapa juga yang melakukan tes ya, tes kemampuan secara umum. Nah, kemudian aturan lainnya adalah ini yang sering ditanyakan oleh mahasiswa, boleh nggak mengundurkan diri di tengah-tengah proses seleksi? Nah, ini diharapkan tidak mengundurkan diri ya. Jadi kalau udah masuk ke tahap seleksi ya, bukan tahap pendaftaran. Ini udah masuk ini ke tahap seleksi. Nah, itu mahasiswa diharapkan tidak mengundurkan diri. Jadi tetap mengikuti proses seleksi sampai nanti keluar proses seleksinya diterima atau tidak oleh industri. Nah, kalau tidak diterima ya tentu boleh mendaftar ke peluang magang lainnya. Ya. Nah, kalau diterima bagaimana? Kalau diterima ya sudah menjadi kewajiban mahasiswa untuk mengikuti magang di industri tersebut sampai waktu yang ditetapkan. Nah, untuk durasinya bagaimana? Itu kan durasi 9 sampai 12 bulan ya untuk magang itu kalau di perusahaan yang ada di Indonesia ya. Itu durasi 9 sampai 12 bulan itu adalah tergantung komunikasi ya antara Fakultas Ilmu Terapan atau LKM dengan perusahaannya. Biasanya sih yang minta perusahaannya ya, mau berapa bulan gitu. Nah, periode magang tiap prodi itu untuk yang semester ganjil itu 2 prodi, yaitu prodi D3 Perhotelan dan D4 Teknologi Rekayasa Multimedia. Sedangkan sisanya, prodi sisanya yang ada di FIT itu ada di semester genap, yaitu D3 Teknologi Komputer, D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi, D3 Sistem Informasi, D3 Teknologi Telekomunikasi, D3 Sistem Informasi Akuntansi, dan D3 Manajemen Pemasaran. Nah, kalau magang 2 semester hanya bisa diikuti di semester ganjil dan genap ya, ganjil dan genap. Jadi bisa nggak magang di semester genap ke ganjil itu enggak ya? Misalnya genap di semester sebelumnya ke ganjil itu nggak bisa ya. Jadi magang 2 semester itu atau program magang secara umum ya, magang 1 semester atau magang 2 semester itu hanya dilaksanakan di 1 tahun terakhir ya, mahasiswa selama kuliah. Jadi dia tidak di semester tahun pertama atau tahun kedua ya, tetapi di tahun ketiga. Next. Nah, kemudian sekilas saya ingin menjelaskan tentang magang di Markija, meskipun nanti akan disampaikan oleh Pak Gregah mungkin atau Pak Eko Sanyoto terkait dengan materi Markija, tetapi pendahuluannya mungkin atau secara umum saya akan sampaikan dulu ya. Jadi Markija ini singkatan dari Mari Kita Kerja ya. Ini perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran mahasiswa magang, jadi seperti agent talent ya. Tetapi penyalurannya ke Eropa, bukan ke Asia, ya, tetapi ke Eropa. Nah, perusahaan yang lowongannya ditawarkan itu dipastikan memenuhi standar benefit yang diperoleh oleh mahasiswa. Nanti benefitnya apa saja, itu bisa disampaikan oleh pihak Markija secara langsung. Nah, durasi magangnya ini berbeda ya. Durasi magangnya dia 2 tahun. Jadi 2 tahun itu gimana? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau magang itu kan hanya dilaksanakan di 1 tahun terakhir ya.
1 tahun terakhir mahasiswa kuliah. Jadi kalau magang 2 tahun, itu 1 tahun pertama, itu pada saat kalian masih menjadi mahasiswa FIT ya, mahasiswa TELU. Nah 1 tahun kedua, itu kalian sudah lulus kan, sudah lulus dari TELU atau sudah lulus dari FIT, sehingga kalian akan mengikuti magang sebagai alumni atau individu. Dengan kata lain, kalian sudah terserap kalau dianggap oleh TELU itu mahasiswa yang sudah terserap ya, bekerja di industri. Ya. Jadi paham ya, durasi magangnya 2 tahun, dilaksanakan di 1 tahun terakhir mahasiswa yang kuliah di FIT atau TELU. Nah, 1 tahun berikutnya itu mahasiswa tetap melanjutkan magang, namun sebagai alumni atau sebagai individu yang tidak ada tidak ada sangkut pautnya dengan LKM ya, LKM FIT gitu ya. Jadi kalau 1 tahun pertama kan tentu ada komunikasi, selalu ada komunikasi dengan FIT ya, dengan LKM FIT. Kemudian 1 tahun berikutnya tentu kalian sebagai individu atau sebagai alumni. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya kan kami harus wisuda tuh ya, setelah 1 tahun magang kami harus wisuda. Wisuda itu kan sekarang ya, itu kan bisa dilaksanakan secara online atau hybrid ya. Sehingga mahasiswa tetap bisa mengikuti wisuda secara online. Kemudian bagaimana dengan ijazah gitu ya? Ijazah juga bisa disampaikan secara online oleh Fakultas Ilmu Terapan. Jadi apabila kalian sudah lulus kemudian tetap melanjutkan magang di luar negeri ya, 1 tahun berikutnya kan ya. Itu kan kalian bisa kalau udah lulus magangnya ya, udah selesai magang bisa melanjutkan kerja di tempat tersebut atau bisa melamar ke tempat lain. Masih di negara yang sama, misalkan di negara Hungaria misalnya ya. Karena kalian sudah mengantongi ijazah gitu ya. Udah mengantongi ijazah, udah juga mengantongi sertifikat magang gitu ya. Tentu itu menjadi nilai lebih ya untuk bisa bekerja di luar negeri. Ya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Bu Ina atas penyampaiannya terkait materi M. Jadi nanti jika teman, baik yang onsite maupun yang online, jika ada yang ingin ditanyakan, baik itu untuk program MPKM atau bagaimana sih program magang di Markija ini yang nanti akan penempatannya di Eropa. Nah, teman-teman nanti bisa tanyakan via chat Zoom atau bisa langsung disampaikan saat onsite, seperti itu ya. Jadi sedikit merangkum, untuk program MPKM sendiri, khususnya untuk yang 2 semester, itu program studi bisa mengikuti. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu resah. Kalau memang untuk yang 1 semester, untuk semester ganjil memang hanya 2 prodi, tapi untuk yang 2 semester ini semua prodi bisa ikut. Benefitnya apa? Jadi nanti teman-teman tidak perlu mengikuti perkuliahan. Jadi semester 5 dan semester 6 itu nanti teman-teman akan langsung magang di perusahaan. Seperti itu. Untuk laporannya hanya 1 kali. Jadi nanti teman-teman memang tetap akan sidang, tapi laporan yang dibuat hanya 1. Itu include laporan magang dan juga untuk proyek akhir. Apa sih yang akan dilaporkan? Nah, nanti teman-teman akan melaporkan pekerjaan teman-teman yang lakukan saat magang. Seperti itu ya. Jadi untuk yang magang 2 semester, tahap seleksinya ada 2, jadi 2 kali. Ada internal, jadi dari fakultas atau dari program studi nanti yang akan diseleksi. Lalu seleksi lanjutannya adalah dari mitra perusahaan. Jadi nanti apakah akan interview, apakah nanti ada technical test atau tes yang lain, nanti teman-teman harus ikuti tahap-tahap yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, tadi sempat dibahas sedikit oleh Bu Ine. Jadi untuk program 2 semester yang nanti akan di Eropa, ini kan 2 tahun ya. Jadi nanti kalian magang bersama dengan PT Markija 2 tahun di Eropa, itu nanti 1 tahunnya sebagai mahasiswa, lalu sisanya sebagai alumni. Jadi tidak perlu resah, tidak perlu gundah, kalian tetap bisa magang. Jadi nanti nilainya tetap akan bisa diberikan untuk konversi
semester 5 dan semester 6. Perusahaan apa saja sih yang bisa dibuka atau yang bisa kalian apply untuk magang di Eropa ini? Nah, lalu tahap-tahapnya apa saja sih untuk seleksinya? Kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu sosialisasi program magang di Eropa bersama PT Markija yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Pak Grega Yuda Purnama ST, perwakilan dari PT Markija. Untuk waktu dan layar, kami silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah hadir pada siang hari ini, dan yang terhormat Ibu Wakil Dekan, Bu Astri, terima kasih Ibu. Lalu dengan ke seluruh ketua program studi yang telah menyempatkan hadir pada siang hari ini, serta teman-teman ya semuanya, dan semoga sehat selalu. Dan terima kasih juga karena telah memberikan kesempatan bagi kami Markija untuk dapat presentasikan sosialisasi program magang dari PT Markija ini. Dan tadi terima kasih juga Bu Ina atas penjelasannya tentang MBKM tadi terkait magang 2 semester, dan semuanya sangat jelas sekali ya untuk teman-teman. Oke, langsung saja saya izin untuk share screen di sini. Oke, sudah terlihat ya? Oke, saya lanjutkan. Jadi yang pertama saya ingin perkenalkan diri saya. Sebelumnya saya Grega selaku Account Manager Markija. Lalu di sini ada 2 rekan saya, Pak Hadid, tim operasional saya. Lalu ada Pak Eko Sanyoto, beliau adalah advisor dari PT Markija itu sendiri. Dan lanjut saja, saya akan mengenalkan tentang Markija, yang dimana Markija ini adalah singkatan dari Mari Kita Kerja, yaitu berdaya bersama. Nah, jadi teman-teman itu gampang diingat ya nama Markija ini. Lalu kami ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk memberdayakan mahasiswa dan alumni serta profesional muda Indonesia ini dengan memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan bekerja di Eropa dengan memastikan kondisi belajar, bekerja, dan hidup sesuai dengan standar yang tinggi, yaitu standar Eropa tentunya. Dan saat ini kami fokusnya, kami memang target kami adalah Eropa, tapi saat ini kami fokusnya sedang di negara Hungaria. Lalu Markija ini adalah salah satu perusahaan yang ditunjuk langsung oleh industri Hungaria untuk melaksanakan program magang ini, di mana kami dan misi, yaitu visi kami itu tentunya meningkatkan daya saing internasional di Indonesia, akan menghasilkan penguatan ekonomi Indonesia, pilihan karir yang lebih baik, gaji yang lebih tinggi, dan standar hidup. Lalu misi kami yaitu adalah memberdayakan para profesional muda Indonesia dengan memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan bekerja di luar negeri, meningkatkan pengetahuan dan daya saing sehingga kami dapat memberikan mereka masa depan yang lebih baik. Nah, tentunya di sini kami memiliki tujuan dan manfaat yang akan didapatkan oleh teman-teman jika mengikuti program magang ini. Tentunya kami memberikan kesempatan belajar, yaitu untuk mahasiswa maupun alumni untuk dapat berkarir di industri berkualitas di Eropa. Lalu selanjutnya mendukung program pemerintah, jadi menjadikan sekolah vokasi ini alternatif pendidikan tinggi di Indonesia, karena sebelumnya ini adanya G2G antara perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Hungaria. Lalu selanjutnya ada juga terkaitan atau link and match antara program BKM tadi dan jurusan vokasi tersebut, lalu bagian dari kurikulum pendidikan vokasi itu sendiri. Jadi program ini semuanya sangat berkaitan. Dan tentunya target kami adalah seluruh sekolah vokasi yang ada di Indonesia. Lalu dihitung sebagai SKS dan bagi pelajar vokasi dan RPL untuk lulusan vokasi, dan itu tergantung dari kebijakan masing-masing dari politeknik dan sekolah vokasi itu sendiri yang tadi sudah dijelaskan ya. Lalu mendukung undang-undang keinsinyuran, jadi kami bekerja sama dengan PII atau Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang teknik ingin melanjutkan atau mengambil gelar insinyur itu sangat possible sekali ya, sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku tentunya. Lalu jika kalian mengikuti program magang ini, kalian mendapatkan benefit, di antaranya gaji, akomodasi, tiket pesawat pulang pergi, asuransi kesehatan, dan fasilitas standar Eropa tanpa subsidi.
Jadi kalian nanti ini sudah didapatkan dan akan saya jelaskan lebih detail nanti di presentasi selanjutnya. Lalu tentunya jika kalian mengikuti program ini, kalian mendapatkan pengembangan hard skill maupun soft skill, bahasa, budaya, dan relasi internasional. Jadi saat kalian berangkat ke Eropa, tentunya banyak hal yang kalian bisa dapatkan. Lalu alumni program ini otomatis akan memiliki daya tawar yang lebih tinggi tentunya, karena tentunya banyak teknologi di sana yang lebih maju, lalu mengangkat vokasi Indonesia ini ke level internasional. Jadi ini adalah salah satu target kami dan kami juga sudah bekerja sama dengan Menteri Pendidikan untuk hal tersebut. Lalu di sini ada asas program, yaitu landasan akademik pendidikan vokasi yang kuat, lalu hukum ekonomi yaitu supply and demand, dan memberikan solusi unik membuka lapangan kerja di masa pandemi ini. Lalu peluang magang ini selanjutnya diberikan kepada di kelas berikutnya sehingga program magang ini terus bergulir dan membesar. Jadi diharapkan semuanya dapat mendapatkan kesempatan untuk adik-adik dan rekan-rekan semua, dan tentunya diharapkan ini bergulir membesar di seluruh Eropa. Nah, ini adalah sejarah singkat di mana terbentuknya program magang ini. Tadinya karena adanya MOU antara MOU dari PII, lalu Dubes Hungaria, Industri Hungaria, FDPNI, dan UGM. Lalu setelahnya Markija ini tunjuk oleh Industri Hungaria untuk melaksanakan program ini. Dan kami membuat MOU antara beberapa sekolah vokasi, diantaranya FDPNI, lalu juga FPTVI, Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia, lalu beberapa sekolah politeknik dan sekolah vokasi, bahkan SMK, dan tentunya nanti rencana insya Allah kami hari Kamis akan ada MOU dengan Telkom University. Lalu tentunya dengan ada program ini kami mengadakan sosialisasi dan berkoordinasi secara baik dengan beberapa instansi, terutama dengan Kemendikbudristek, itu Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ini sangat mendukung penuh dengan ada program magang kami. Dan kemarin juga di bulan kemarin kami di 2 minggu lalu kami habis melaksanakan meeting teman-teman dengan Kemendikbudristek untuk program lebih lanjut tentang acara launching, dan audiensi agar dapat bertemu dengan Bapak Menteri ya untuk menjelaskan tentang program ini lebih lanjut. Lalu sosialisasi program magang ini juga kami lakukan dengan FDPNI dan FPTVI tentunya, dan dengan sekolah vokasi lainnya, dan tentunya kami berkoordinasi juga dengan Dubes Indonesia yang ada di Hungaria tentang ada program ini, dan mereka mendukung penuh. Dan tentunya nanti akan saya perlihatkan juga mereka sering juga mengundang anak-anak atau kandidat yang telah melaksanakan magang di sana. Ini adalah acara pre-departure yang biasa kami sering lakukan, dan ini kemarin kita laksanakan di bulan Desember kemarin, yang kami memberangkatkan 50 kandidat dan diundang oleh Kemendikbudristek untuk melaksanakan acara pre-departure itu sendiri, dan dihadiri oleh Bapak Wikan Sakarinto selaku Dirjen Pendidikan Vokasi periode sebelumnya, lalu Bapak Herdiwanto, Ketua PI, dan beliau adalah co-founder dan Chairman Markija, Bapak Beni, Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Bapak Panut Mulyono, Direktur UGM, Bapak Zainal, Direktur PNI, Bapak Dimas Wahab, Duta Besar RI untuk Hungaria, Ibu Lelai Karsai, Duta Besar Hungaria untuk RI, Ben Sumo Taufik, Direktur Utama Markija, lalu perwakilan industri Hungaria itu Miss Reka dan Mr. Songor, serta Direktur Politeknik dan Sekolah Vokasi Indonesia lainnya kami undang untuk melaksanakan acara pre-departure ini. Ini adalah keberangkatan kandidat, jadi kami mengantar kandidat, yaitu keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta, lalu di sana juga dijemput oleh tim kami, jadi kami memiliki 2 tim, di mana tim Hungaria dan tim Indonesia di sini. Dan tentunya perwakilan dari perusahaan juga turut ikut serta, dan KBRI juga ikut serta untuk menyambut ya kedatangan teman-teman yang juga sudah sampai di sana. Ini adalah kunjungan delegasi Kemendikbudristek. Jadi Pak Uf ini beliau adalah perwakilan dari Kemendikbudristek dan beliau adalah Direktur Politeknik dari Batam selaku delegasi Kemendikbudristek ini untuk datang berkunjung ke perusahaan magang dan melihat juga kandidat yang setelah melaksanakan magang di sana, serta melakukan pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Hungaria. Lalu ini adalah aktivitas peserta magang kandidat yang ini di salah satu perusahaan Gemtek, salah satu perusahaan manufaktur besar di sana.
Lalu aktivitas bersama magang lainnya itu mereka sering mengadakan liburan. Jadi untuk teman-teman di sini, karena mendapatkan visa Schengen, jadi mereka memanfaatkan hal tersebut untuk ekspor negara Eropa, ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya ini adalah sektor dan industri. Jika teman-teman bertanya di bidang apa saja yang ada atau dalam program magang ini. Jadi tentunya di sini banyak sektor dan industri yang menyediakan tempat magang. Namun tentunya kami berharap supaya tersebut dapat terpenuhi. Jadi dari sektor industri ini banyak sekali dari agrikultur, otomotif, konstruksi, dan lainnya. Diharapkan teman-teman itu dapat mendaftar terlebih dahulu. Jadi kami membuat sebuah sistem itu bernama talent pool, di mana talent pool tersebut itu agar dapat melihat minat atau supply yang ada. Jadi nanti jika supply tersebut ada, tentunya nanti demand tersebut akan dapat kita penuhi. Lalu untuk progres program magang Markija ini, di mana yang sudah mendaftar kali ini talent pool kami adalah 1035 orang atau jumlah pendaftar di talent pool kami. Lalu 77 peserta magang ini telah kami berangkatkan. Lalu 587 peserta magang Markija ini akan diberangkatkan secara bertahap. Jadi saat ini kami sudah deal atau proses dengan beberapa perusahaan dan tentunya ada 587 peserta magang lagi yang akan diberangkatkan secara bertahap. Lalu tentunya kami tadi sudah bekerja sama dengan Kemdikbudristek karena demand-nya ini sangat melebar atau sangat luas. Jadi kami bekerja sama di mana yang untuk SMK ini jika mengikuti program magang kami yaitu bisa mendapatkan program fast track atau di dua fast track. Nah, ini akan dimulai rencana di awal tahun depan oleh Kemdikbudristek tersebut. Dan ini adalah beberapa asal peserta magang yang sudah kami berangkatkan. Oke, selanjutnya ini adalah proses seleksi. Jadi ini nanti yang akan lakukan untuk teman-teman bagaimana dapat mengikuti program magang ini. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Ina untuk program BBKM-nya dan kalau di Markija sendiri ada proses seleksinya tersendiri. Yaitu di mana teman-teman harus mendaftarkan dulu diri di talent pool kami yaitu di www.markija.id atau di Instagram kami, di situ ada Linktree dan kalian bisa langsung ngeklik di mendaftar di talent pool tersebut. Nah, nanti di situ teman-teman mengisi data pribadi, lalu beberapa file yang dibutuhkan, dan nanti akan ada rangkaian tes awal yaitu tes bahasa Inggris dan tes psikologi. Nah, selanjutnya nanti untuk tes bahasa Inggris dan tes psikologi tersebut dilakukan walaupun kami memiliki standar seperti mengambil referensi seperti TOEFL, TOEIC, dan sebagainya, tapi untuk hal tersebut tidak ada lulus atau tidaknya untuk teman-teman. Jadi kami di sini hanya ingin menilai bagaimana tingkat tes bahasa Inggris teman-teman, lalu bagaimana kemampuan dari tes psikologi tersebut. Nah, nanti hal tersebut dapat disesuaikan oleh sistem kami dan nanti akan kami cocokkan dengan berbagai lowongan yang ada. Nah, di sini teman-teman tidak perlu mengapply sana-sini, teman-teman, untuk mendaftar di lowongan ya, jika ada. Jadi nanti kami akan menghubungi langsung secara email jika teman-teman sudah mendaftarkan di talent pool. Jika ada lowongan yang cocok sesuai dengan kualifikasi tersebut, kami akan mengirimkan notifikasi tersebut ke email teman-teman dan nanti teman-teman berhak untuk dapat mengikuti seleksi selanjutnya atau tidak. Nanti selanjutnya akan ada tahapan interview yang dimana ini bisa dilakukan bahasa Inggris dan Indonesia dan biasanya perwakilan dari perusahaan akan ikut untuk menginterview teman-teman. Selanjutnya jika dinyatakan lolos nanti akan ada tahapan pelaksanaan tes praktek. Nah, untuk pelaksanaan tes praktek ini disesuaikan dengan lowongan yang Anda ambil. Nah, jika yang kemarin sudah kami lakukan, seperti tes welding, welder, kami berkoordinasi dengan perusahaan dan perusahaan meminta untuk kami bekerja sama dengan tenaga profesional di bidang welding untuk memberikan briefing tentang tata cara praktek tersebut. Dan mereka juga membantu untuk melakukan penilaian. Nah, yang lainnya seperti tes membaca gambar, itu juga dilakukan dan dineksi langsung oleh perusahaan sendiri. Lalu ada tes ketelitian dan lainnya. Jadi nanti tes tersebut disesuaikan dengan lowongan. Lalu jika kalian dinyatakan lolos, nanti kalian akan melanjutkan untuk proses medical check up, lalu pembuatan paspor, lalu penandatanganan dokumen kontrak,
Selanjutnya nanti akan dilakukan interview visa di Jakarta, jadi teman-teman wajib datang ke Jakarta karena kan dubesnya ada di Jakarta. Lalu selanjutnya kami akan mengadakan acara predebatur dan pembekalan. Lalu kalian siap untuk diberangkatkan ke Eropa. Nah, tadi untuk tata cara proses seleksinya, dan selanjutnya jika kalian ingin bertanya, biaya apa saja sih yang dikeluarkan oleh kandidat. Jadi tadi saya sudah bilang kalian akan mendapatkan benefit yang nanti akan saya jelaskan, namun kalian harus mempersiapkan berapa biaya jika kalian lolos oleh proses seleksi tersebut. Jadi kalian mengeluarkan biaya pembuatan paspor itu sekitar 650.000. Lalu biaya untuk medical check up itu sekitar 350 sampai 600. Jadi kami menyarankan untuk di rumah sakit tidak perlu di Prodia. Lalu biaya transportasi saat interview visa ini nanti karena kan nanti tergantung dari lokasi kalian atau tempat daerah asal kalian untuk menuju Jakarta, dan biaya transportasi saat menuju Bandara Soekarno-Hatta atau saat mau keberangkatan. Lalu tentunya kami merekomendasikan untuk biaya untuk jaga-jaga sama awal bulan. Karena kenapa? Karena walaupun kalian mendapatkan gaji di sana, nanti untuk di awal bulan kalian mempersiapkan yaitu uang sekitar 2-3 juta untuk jaga-jaga. Dan ini berdasarkan dari referensi teman-teman yang sudah berangkat ya. Nah, ini yang paling menarik tadi, saya sudah menjelaskan biaya pribadi yang Anda keluarkan, dan di sini kalian mendapatkan beberapa fasilitas jika mengikuti program magang ini. Yang dimana kalian akan mendapatkan gaji sekitar 700 sampai 1000 USD. Ini sudah net. Nah, ini itu tergantung nanti dari lowongan apa saja yang kalian ikuti. Jadi kalian sudah mendapatkan gaji tersebut, dan itu cukup besar ya teman-teman. Lalu tadi pengalaman profesional untuk didapatkan, SKS Master dan RPL tadi yang sudah dijelaskan juga sesuai dengan persyaratan dari politeknik atau sekolah masing-masing. Lalu sertifikat insinyur profesional jika kalian melanjutkan gelar insinyur, yaitu ke PII, sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku juga. Lalu biaya visa dan izin tinggal ini kalian dapatkan. Nah, di sini itu ada 2 skema teman-teman, yang dimana biasanya perusahaan ini membayarkan secara full atau mereka menawarkan untuk membayarkan di awal dan nanti akan dipotong dari gaji Anda. Lalu selanjutnya tiket pesawat, pulang pergi ini didapatkan. Lalu mendapatkan akomodasi, yaitu tempat tinggal, yang biasanya tidak jauh dari tempat kerja, dan jika memang jauh, nanti biasanya mereka akan menyediakan transportasi ya, lokal ya, atau penjemputan untuk dari tempat tinggal ke kantor. Lalu selanjutnya kalian mendapatkan tunjangan makanan, yang dimana di sini tunjangan makanan itu ada beberapa skema, diantaranya mendapatkan bahan makanan, atau mendapatkan dalam berbentuk uang, atau berbentuk kantin voucher ya, atau makan siang. Lalu kalian mendapatkan seragam dan pakaian musim dingin. Selanjutnya kalian mendapatkan asuransi kesehatan internasional. Lalu tempat ibadah di lokasi kerja. Nah, untuk teman-teman yang beragama muslim di sini tidak perlu khawatir, karena biasanya kami sudah meminta atau request dari perusahaan yang bekerja sama dengan kami untuk menyediakan tempat ibadah, dan tentunya untuk waktu saat beribadah ya, atau waktu sholat. Itu disediakan. Lalu surat referensi kerja internasional tentu didapatkan. Lalu adanya penyambutan, pengenalan budaya, masyarakat, dan makanan lokal, serta pelatihan saat kedatangan. Jadi ini adalah fasilitas yang teman-teman dapatkan jika teman-teman mengikuti program magang ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa profil perusahaan magang yang kami sudah berangkatkan di awal, yaitu adalah di Gemtek. Ini adalah perusahaan di bidang teknik. Itu perusahaan manufaktur terbesar yang bekerja sama dengan seperti Audi dan BMW juga, dan bahkan dengan perusahaan besar lainnya. Lalu di sini yang kami berangkatkan kemarin yaitu adalah 30 kandidat, dan ini di bidang teknik mesin. Lalu selanjutnya Biofungi yang sudah kami berangkatkan. Ini adalah perusahaan eksportir jamu terbesar yang kami berangkatkan di sini, yaitu adalah 20 kandidat, yang ini di bidang agrikultur teman-teman. Jadi tidak hanya di bidang teknik saja, namun di bidang lainnya juga ada. Lalu Prismian Group, ini kami sudah berangkatkan di bulan kemarin, itu 20 kandidat, dan rencana akan kami berangkatkan kembali di bulan ini, di bulan Juli, mohon maaf, di pertengahan bulan Juni itu sekitar 20 kandidat kembali. Prismian Group ini kemarin mereka cukup puas dengan kinerja teman-teman di sana, dan mereka ini memiliki beberapa cabang, tidak hanya di Hungari saja, namun di beberapa negara Eropa lainnya seperti Ceko,
Italia, dan Jerman. Dan dengan hal tersebut mereka rencana akan buka lowongan tersebut di negara lain. Jadi tidak hanya di Hungaria saja, tentunya akan ada merambat ke negara Eropa lainnya. Lalu Costes Downton ini adalah salah satu restoran terbesar yang mendapatkan bintang Michelin. Yaitu bintang Michelin itu adalah restoran terbaik di dunia ya. Jadi teman-teman nanti di sana teman-teman di Costes ini menawarkan pekerjaan seperti chef, di bidang chef dan juga di bidang waiters dan lainnya. Dan ini sudah kita proses. Lalu Worknet sudah kita proses dan rencana akan kami berangkatkan di bulan Juli juga, di akhir bulan Juli, di mana Worknet ini adalah salah satu perusahaan kontraktor di bidang electrician. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang saat ini kita sedang on proses dan kita akan mulai untuk proses seleksinya. Yang tadinya MSK, perusahaan manufaktur juga di bidang alat pengemasan dan sebagainya. Lalu kami sudah proses seleksi untuk hal tersebut. Ada GE, General Electric, salah satu perusahaan 500 Fortune, yang dimana perusahaan terbesar dan buka beberapa lowongan lainnya. Lalu Naturtex, ini perusahaan di bidang tekstil yang sedang kita on proses juga saat ini. Yanfeng, salah satu perusahaan global otomotif interior yang dimana bekerja sama dengan produk-produk mobil terkenal ya, seperti BMW, Mercedes, bahkan Lamborghini dan Ferrari lainnya. Nah ini di bidang interior otomotif saat ini sedang kita on proses. Ada Continental juga. Ini di bidang teknik juga, salah satu perusahaan Continental, dia banyak bidangnya, dari bidang energi, lalu bidang ada di bidang IT juga kalau tidak salah. Lalu ada Sabakes di bidang pengecoran, Essentra salah satu pabrik terbesar, salah satu pabrik rokok terbesar di Eropa, Iceberg ini di bidang salad company, lalu ABV itu di bidang lighting and plastic processing, dan sini ada di Infineon di bidang programmer juga ada, di bidang teknik juga ada, dan Morgan Stanley. Nah, mungkin yang menarik untuk teman-teman di sini adalah Morgan Stanley. Jadi Morgan Stanley adalah salah satu perusahaan IT terbesar juga, yang dimana kemarin sudah ada lowongannya dan diminta memang pengalaman cukup tinggi untuk di bidang IT atau di bidang pemrograman. Namun kemarin juga kami sudah rapat kembali dan saya sendiri hadir di sana dan rekan saya Pak Adit, yang dimana kami bicarakan untuk lowongan untuk teman-teman yang masih fresh graduate atau saat ini sedang melaksanakan kuliah di sana. Jadi dan informasinya secepatnya akan kami kirimkan dalam bentuk flyer untuk hal tersebut. Jadi teman-teman untuk dipersiapkan dan siap-siap untuk mendaftarkan diri di talent pool kami untuk hal tersebut. Karena dari talent pool tersebut, jika nanti kami sudah deal atau flyer sudah keluar, hanya yang sudah terdaftar di talent pool yang akan dapat kami proses. Lalu selanjutnya untuk di bidang tourism, dan kami saat ini sedang on proses dengan bekerja sama dengan beberapa hotel ya terbesar seperti Intercontinental, Ritz-Carlton, Four Seasons, Hilton, dan lainnya sebenarnya. Nah, untuk proses di sini saat kami bekerja sama atau ingin bekerja sama dalam magang ini dengan beberapa perusahaan, kami meminta kurikulum biasanya dari teman-teman kemarin dan kemarin sudah saya lakukan ya. Dan terima kasih banyak dari pihak Telkom University karena sudah mau bekerja sama, dan lalu nanti kami mempresentasikan tentang hal tersebut dan mereka tentunya nanti akan menyetujui atau tidaknya tergantung dari mereka, dan mereka biasanya meminta beberapa hal untuk kualifikasi yang diinginkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sekilas mengenai Hungaria. Jadi Hungaria ini memiliki lingkungan hidup aman yang ramah. Nah, mungkin perlu yang teman-teman garis bawah di sini, yaitu Hungaria ini memiliki biaya hidup yang terjangkau ya, teman-teman ya. Lalu selanjutnya populasinya tidak lebih dari 10 juta, bahasa lain di Hungaria, lalu juga di sana sudah full bebas masker. Lalu selanjutnya memiliki KBRI di Budapest, dan ini adalah salah satu keuntungan dan biasanya sering mengundang acara untuk acara-acara KBRI, yaitu mengobati rasa kangen juga, dan memiliki salah satu tujuan wisata yang paling terpopuler di dunia. Lalu ini selanjutnya ada beberapa testimoni dari stakeholder, dari Pak Heru Dewanto tadi, Ketua PI sebelumnya, dan beliau ada co-founder dan chairman Markija, lalu Pak Wikan Sakarinto, Dirjen Pendidikan Vokasi periode sebelumnya, ada dari Duta Besar Indonesia dan Duta Besar Hungaria, ada juga dari beberapa instansi lainnya,
dan wakil dari industri Hungaria itu sendiri. Dan ini adalah testimoni dari beberapa peserta. Jadi nanti saya akan kirimkan di kolom chat itu terkait tentang link dan tata cara pendaftarannya, tentang materi ini juga. Oke, selanjutnya dan biasanya kami juga sering mengadakan acara sharing session. Jadi nanti setiap minggu dan bahkan kami juga mengundang beberapa teman-teman yang sudah di sana untuk sharing ya tentang pengalaman di sana, dan mereka mengaku sangat senang sekali dengan akomodasi yang didapatkan dan juga soft skill, hard skillnya juga mereka dapatkan sekali. Lalu ini ada talent pool tadi. Jadi talent pool adalah wadah atau database para kandidat ini potensial untuk dapat direkrut oleh perusahaan-perusahaan Eropa Tengah dari relasi mereka berdaya. Nah, jadi kenapa tadi jika kalian mendaftar talent pool baru kami dapat proses, karena perusahaan tersebut nanti yang bisa melihat langsung dari talent pool tersebut, teman-teman. Lalu selanjutnya tadi sudah saya jelaskan beberapa seleksi awal, perangkaian awal, dan di sini kami memiliki keunggulan diantaranya kalian hanya perlu 1 kali registrasi dan tes. Lalu kandidat akan dapat dihubungi setiap ada lowongan terbuka. Proses registrasi mudah. Lalu juga ini bebas biaya sama sekali. Dan ini adalah lokasi kantor kami di Budapest, Dobukta, Hungaria. Lalu di Aksa Tower lantai 32 Karet Kuningan, Jakarta. Nah, selanjutnya mungkin saya izin untuk share ya. Jadi jika teman-teman yang ingin ada ditanyakan atau terkait masih bingung, itu bisa visit ke Instagram kami. Di sana ada beberapa konten yang telah kami jelaskan dari tentang tata cara pendaftaran, lalu juga beberapa testimoni dan pengalaman dari teman-teman. Lalu juga ada beberapa video juga dari Dubes Indonesia dan teman-teman lainnya di sana. Dan jika teman-teman bingung ingin ditanyakan atau ingin langsung mendaftar, teman-teman bisa klik link tree kami. Dan di sana teman-teman bisa menanyakan di WhatsApp jika bingung, atau bisa langsung mendaftarkan di talent pool itu sendiri, tinggal diklik saja. Dan jika bingung juga tentang tata cara pendaftaran sudah kami sediakan. Oke, mungkin itu yang saya dapat presentasikan untuk pagi hari ini, bagi menjelang siang ini, dan mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang. Banyak Grega atas penyampaiannya tentang program Eropa yang disupport oleh PT Markija. Jadi nanti teman-teman yang mungkin tertarik untuk mengikuti program magang ini selain 2 tahun seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Grega, banyak fasilitas yang akan teman-teman dapatkan. Jadi salah satunya nanti teman-teman dapat gaji, ada akomodasinya, lalu akan mendapatkan kesehatan internasional juga. Nanti termasuk teman-teman juga akan dapat tiket pesawat PP, nanti yang mungkin akan ditanggung oleh pihak perusahaan ya Pak Grega ya. Jadi nanti untuk informasi lebih lanjut atau lebih lengkap, nanti teman-teman bisa akses ke website Markija di markija.id atau nanti bisa dilihat di Instagram yang tadi sudah di-share oleh Pak Grega atau via WhatsApp. Nah, jika teman-teman ingin bertanya langsung, mumpung sekarang ada Pak Gregahnya dan ada beberapa pihak dari PT Markija, boleh banget untuk teman-teman bertanya, baik yang onsite maupun yang online. Nanti yang online bisa tinggalkan pertanyaannya di chat Zoom, kalau misalkan yang onsite bisa langsung ke depan aja. Kita tanya-tanya langsung. Jadi, kalau misalkan ada tanya, nanti angkat tangan ya untuk yang onsite. Oke? Siap. Jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak. Ini termasuk ada beberapa mungkin mahasiswa yang penasaran nih. Karena kan nanti magangnya 2 tahun ya di Eropa ini atau tepatnya di Hungaria. Nah, nanti dalam waktu durasi 2 tahun ini, jika mahasiswanya ini ingin pulang ke Indonesia, mungkin homesick atau kangen dengan rumah, kangen keluarga. Nah, untuk itu apakah bisa Mas untuk pulang nih? Nah, untuk tiket pesawatnya nanti apakah bisa diakomodir juga oleh perusahaan? Ini yang tiket pesawat PP-nya ini yang dimaksud PP yang seperti apa nih Mas? Mungkin bisa dijawab dulu ya. Ya, baik, saya jawab ya Mbak ya untuk itu ya. Jadi untuk hal tersebut itu sangat memungkinkan sekali. Jadi untuk teman-teman di sana sebenarnya yang teman-teman kalian harus ketahui di sana itu banyak hari liburnya.
Nah, dan ada hari waktu cutinya itu berdasarkan umur. Jadi nanti saat memang teman-teman umurnya masih di bawah 24 tahun itu kalian bisa mendapatkan cuti dalam setahun itu sekitar 20 hari ya. Itu. Nah, tentunya nanti teman-teman jika memang hari libur tersebut teman-teman diperbolehkan untuk kembali ke Indonesia, tapi dengan syaratkan nanti harus kembali lagi ya. Dan itu biasanya harus menggunakan biaya pribadi. Tapi kemarin dari Gemtek itu salah satu perusahaan yang sudah program magang di sana, mereka kemarin membuat seperti lomba, yaitu lomba pertandingan. Di sana kan suka bermain bola ya, atau mini soccer, dan yang menang itu mendapatkan tiket pulang pergi untuk kembali ke negara Indonesia, dan kemarin ada kandidat yang sudah mendapatkan hal tersebut. Jadi nanti tergantung dari perusahaan tersebut ya, intinya teman-teman. Nah, namun kalau dari kami sebenarnya sangat disayangkan kalau teman-teman pulang ke Indonesia. Sebenarnya lebih baik teman-teman bisa eksplor di sana, jalan-jalan ke Eropa, karena mumpung visanya Schengen ya. Jadi teman-teman bisa eksplor untuk mampir ke negara lain seperti Paris, Jerman, dan lainnya seperti itu. Mungkin itu yang sisa saya jawab, Mbak. Kesempatannya ini kesempatan yang sangat langka ya teman-teman. Jadi untuk waktu 2 tahun magang di Eropa, saja explore pengalaman, explore experience, atau mungkin bisa pergi-pergi ke negara lain, ke kota lain, atau mungkin ikut program-program yang mungkin nanti akan diadakan oleh perusahaan teman-teman magang, seperti itu ya. Jadi ini ada yang pertama di kolom chat Zoom, Mas. Saya Nabila Islamiyah dari jurusan Digital Marketing. Izin bertanya, untuk salah satu sektor dan industri yaitu salesperson, dalam proses seleksi apakah akan ada tes praktek? Jika ada, seperti apa? Lalu untuk jurusan digital marketing selain salesperson dalam sektor dan industri, apakah ada hal lainnya yang dapat diikuti? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nabila. Untuk salesperson ini, jadi untuk tes prakteknya nanti disesuaikan dari request dari permintaan perusahaan, Mbak. Jadi nanti biasanya perusahaan ini mereka punya cara tesnya masing-masing, karena nanti untuk tesnya itu yang menentukan lolos atau tidaknya itu langsung dari perusahaan. Jadi nanti kami Markija ini hanya membantu untuk proses seleksi atau seperti tata cara untuk seleksinya ya. Nanti untuk keputusannya tetap hasilnya dari perusahaan tersebut. Lalu untuk jurusan digital marketing, selain salesperson dalam sektor industrinya, apakah ada hal lain yang dapat diikuti? Ya, sebenarnya pada intinya kalau di kami memperbolehkan ya, memperbolehkan jika kalian ingin, nanti kan di talent pool kami kalian bisa mengisi minat yang kalian inginkan. Sebenarnya kami memperbolehkan sesuai dengan minat atau pengalaman kalian. Nah, tapi kembali lagi, jika kalian mengisinya ingin sesuai jurusan, terpersilakan. Jadi nanti dari talent pool kami, kualifikasinya yang akan kami kabarkan adalah dengan apa yang Anda isi di talent pool tersebut. Nah, untuk hal tersebut, jika memang saat ini lowongannya belum ada, disarankan untuk mendaftar dulu sebanyak mungkin, Mbak Nabila dan teman-teman. Karena kami di sini ingin melihat supply-nya terlebih dahulu. Nah, nanti jika memang peminatnya banyak, barulah kami memenuhi demand tersebutnya. Jadi nanti kami bekerja sama dengan tim yang di sana untuk mencari lowongan yang ada, yaitu untuk di bidang salesman tadi atau digital marketing tadi. Tuh, seperti itu, Mbak Nabila. Siap, jadi seperti itu ya jawabannya Nabila. Lalu ada pertanyaan lagi nih Mas. Dari Davino Aleandri Hartono, izin bertanya, tes bahasa Inggrisnya ini apakah diadakan online atau offline ya Pak? Dan apakah EPT seperti TOEFL, TOEIC, dan lain-lain apakah diwajibkan? Ya, baik, untuk tes bahasa Inggris sendiri yang di talent pool kami tadi, walaupun kami mengambil referensi dari TOEFL, TOEIC, dan sebagainya, namun itu tidak memiliki standar yang tinggi. Jadi nanti setelah kalian mengisi talent pool, kalian akan mendapatkan notifikasi email untuk melaksanakan tes ujian, itu batasan waktunya 2 kali 24 jam. Jadi tesnya secara online. Nanti selanjutnya itu untuk rangkaian tes awal, nanti kita lihat kemampuan tinggi Anda seperti apa. Nah, jika kalian memiliki beberapa sertifikat seperti TOEFL, TOEIC, dan sebelumnya walaupun yang sudah lalu, itu silakan dimasukkan saja di talent pool kami. Nah, kenapa? Karena ada beberapa perusahaan juga yang biasanya meminta kualifikasi bahasa Inggris yang tinggi. Jadi nanti tergantung dari hal tersebut. Jadi pada dasarnya talent pool kami hanya ingin melihat kemampuan dasar Anda.
Namun jika kalian memiliki sertifikat lain, itu tidak diwajibkan. Sebenarnya jika ada, itu tentunya akan menambah daya tawar atau daya nilai Anda yang lebih tinggi, seperti itu. Baik, seperti itu ya Davino. Jadi sebenarnya untuk tes mungkin nanti yang akan diukur adalah kemampuan basic. Nah, kalau jika teman-teman punya keahlian lain, sertifikat TOEFL atau TOEIC atau yang lain-lain, ini berarti akan jadi nilai lebih untuk perusahaan yang mungkin akan bisa meloloskan teman-teman pada tahap seleksi. Kemungkinannya akan lebih besar seperti itu. Ini teman-teman yang hadir onsite, oh mau tanya, ayo sini, naik ke sini, lewat situ ya. Perkenalkan nama, NIM mungkin sama prodi ya. Baik, perkenalkan nama saya Anenta Gistia Sudiartama, NIM 67021111. Di sini saya dari jurusan Teknologi Telekomunikasi. Izin bertanya, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan. Yang pertama, biasanya kalau kuliah di luar negeri itu kita ada belajar bahasa lokal mereka. Kalau kita kuliah di Hungaria berarti kita apakah ada diharuskan untuk belajar bahasa Hungaria? Seperti itu. Oke. Pertanyaan kedua, apakah apakah bidang pekerjaannya itu yang kita ambil harus sesuai dengan jurusan atau tidak? Terima kasih. Ya, baik, sama-sama. Siap. Mungkin itu Mas Grega, 2 pertanyaan Ya. dulu ya. Nanti kalau mau nambah lagi pertanyaan, boleh. Dijawab dulu Boleh. ya Mas. Ya, yang untuk bahasa tadi, pada dasarnya sebenarnya bahasa yang digunakan itu tidak diwajibkan untuk menggunakan bahasa Magyar atau bahasa Hungaria. Tapi jika kalian mau belajar, silakan, karena dari perusahaan biasanya kalau yang dari luar itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk tingkatan bahasa Inggris di sini yang penting kalian bisa berkomunikasi dengan baik dan mengerti tentang instruksi kerja. Jadi hanya di situ saja untuk menggunakan bahasa Inggrisnya. Lalu, nah nanti kalau misalnya mbaknya lolos dan berangkat, nanti kalau mau belajar langsung kan di sana lebih enak ya. Kalau belajar bahasa Hungaria langsung dan berinteraksi secara langsung biasanya lebih cepat untuk mengerti. Nah, selanjutnya tadi untuk bidang yang kalian ingin ikuti, sebenarnya tadi kami sebenarnya membebaskan, Mbak. Jadi nanti tergantung mbaknya nanti saat mengisi di dalam pool ingin minatnya di bidang apa. Apakah ingin mengikuti jurusan atau jurusan dan pengalaman, atau ingin di bidang lain, itu dipersilakan. Nah, nanti jadi dari situ kami akan menghubungi mbaknya jika ada lowongan yang cocok atau mbak minati, seperti itu. Kamu menjawab, Mbak? Iya, mungkin sedikit menambahkan untuk bidang pekerjaan. Nanti kalau misalkan agak ragu-ragu nih, bisa nggak ya saya ke bidang ini, bisa nggak ya saya ke bidang itu, mungkin bisa didiskusikan dengan dosen wali. Jadi kalau misalkan mau agak pindah jalur nih dari program studi, nanti dosen wali yang akan memberitahukan bisa atau tidak. Mau ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup menjawab, terima kasih. Terima kasih banyak. Kalau di online nggak kedengaran, kita tepuk tangan ya Mas. Baik. Jadi ada lagi nih Mas yang bertanya, apakah ada kemungkinan mahasiswa ini dipulangkan oleh perusahaan? Ini amit-amit ya Mas. Kalau misalkan mungkin kinerjanya buruk atau mungkin ada penilaian buruk dari perusahaan yang akhirnya mahasiswa ini dipulangkan gitu dari perusahaan. Nah ini apakah ada kemungkinannya nih? Ya, ini amit-amit juga ya Mbak ya. Jangan sampai sebenarnya. Saat ini kan sebenarnya belum terjadi untuk hal tersebut, tapi tentunya jika hal itu terjadi nanti sudah tertuliskan di kontrak. Yang dimana sebenarnya saat kalian nanti berangkat, kalian itu akan mengalami pelatihan itu selama 3 bulan, dan ini sudah standar yang biasanya perusahaan minta ya Mbak ya. Jadi nanti saat kalian lolos dan kalian berangkat, kalian akan melakukan pelatihan selama 3 bulan. Nanti selama 3 bulan tersebut ada beberapa hasil atau review. Nah, tapi selama ini kemarin alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Yang ini hanya pembicaraan kami saja. Biasanya nanti kalau di sana jika memang kalian kinerjanya
kurang bagus, kalian akan tetap diberi kesempatan lagi untuk mengimprove diri. Tapi jika memang itu sangat buruk sekali, atau tanda kutip memang sudah garis merah, itu mungkin bisa dikembalikan. Dan nanti ada beberapa hal dari kontrak tersebut yang harus dipenuhi. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi memang sebenarnya teman-teman akan diberikan kesempatan yang sangat luas nih untuk program magang ini, terutama yang di Eropa, khususnya di Hungaria. Tapi perlu diperhatikan, karena teman-teman ini di luar negeri, kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak kita temui di Indonesia, maka tolong perhatikan etos dan sikap kerjanya, mungkin lebih profesional. Jadi sekalian mengembangkan soft skill teman-teman, seperti itu ya. Jadi ada yang bertanya lagi, Mas, dari Tengku Yusuf. Izin bertanya, saya sudah ikut ujian di email, di mana kita ketahui apakah lulus atau tidaknya. Iya, jadi tadi ujian tadi itu tidak ada lulus atau tidaknya, Mas Yusuf. Jadi di talent pool kami ini kita hanya ingin melihat kemampuan dari bahasa Inggris Anda, lalu juga kemampuan psikologi Anda apakah Anda siap untuk ke luar negeri atau tidaknya, lalu juga dari data profil pribadi Anda, dari pengalaman kerja, lalu juga jurusan atau minat yang Anda minati, tinggi badan, foto dan sebagainya. Jadi nanti dari situ, dan nanti jika memang kualifikasi cocok, barulah kami menghubungi lowongan mana yang Anda minati. Nanti untuk proses lolos atau tidaknya tergantung nanti dari seleksi perusahaan. Nah, tapi di sini jika memang nanti tidak lolos, itu tidak perlu khawatir. Jadi misalnya contoh kalian sampai seleksi di tahap perusahaan A sampai tahap praktek misalnya dan tidak lolos, nah bukan berarti kalian gugur atau kami coret dari talent pool kami. Tapi kami akan tetap memberikan kesempatan jika ada perusahaan lain yang spesifikasi atau kualifikasi sama dan kami akan mengirimkan notifikasi tersebut kepada Anda. Seperti itu. Jadi di sini kalian tidak perlu khawatir jika yang tidak lolos sekali dan jangan pantang menyerah ya untuk teman-teman, seperti itu. Kami akan berikan kesempatan tersebut. Jadi jangan pantang menyerah, jangan ragu, jangan ini, jangan itu. Pasti akan ada kesempatan dibantu oleh PT Markija agar teman-teman bisa ke perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan magang. Wah, seperti itu. Jadi ini ada dari Irham Tridi. Izin bertanya, LA magangnya kan di semester genap. Magang ya. Sebentar ya. Baik, untuk Irham, ini akan saya bantu jawab ya. Jadi untuk program Markija 2 semester atau 2 tahun ini kita tidak menutup kesempatan untuk semua program studi. Jadi nanti teman-teman akan diberangkatkan di semester ganjil. Jadi tidak digenap ya. Supaya nanti teman-teman tetap bisa lulus tepat waktu. Jadi berangkat di semester ganjil, nanti di semester genap itu sudah nanti include akan ada cuti ya Mas tadi ya. Jadi cuti untuk mungkin wisuda atau menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan administrasi dari pihak kampus. Seperti itu. Nah, ada yang bertanya nih Mas dari Venika Salsabila. Izin bertanya, untuk timeline detail pendaftaran dan seleksinya sendiri apakah ada? Serta bagaimana penyesuaian timeline program ini dengan jadwal magang Fakultas FIT? Terima kasih. Ya, baik. Untuk timeline-nya sebenarnya kalau di kita ini fleksibel ya, karena tergantung dari perusahaan. Namun akan kami usahakan untuk dapat diselaraskan dengan timeline dari bagi kalian yang masih bersekolah, untuk berkuliah itu kami akan mencoba menyelaraskan hal tersebut dan berkomunikasi dengan pihak dari Telkom University itu sendiri. Nah, jadi dari memang nanti untuk waktunya fleksibel karena kan biasanya kami ini banyak menyebar atau bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Tapi kan mungkin bisa tiba-tiba ada perusahaan tiba-tiba langsung minta deadline-nya tanggal segini gitu. Nah, itu yang akan kami usahakan untuk komunikasikan. Dan untuk waktunya, saat kalian tadi proses waktunya tadi, jika kalian sudah proses seleksi itu, kalian itu membutuhkan waktu sekitar 2 bulan sampai keberangkatan. Karena ada beberapa hal yang harus disiapkan dari segi administrasi, dari paspor, visa, dan lainnya. Seperti itu.
Jadi untuk deadline-nya mungkin bisa teman-teman lihat langsung di infonya di markija.id ya mungkin ya Mas ya. Iya. Atau bisa lihat di Instagram. Jadi kalau dari pihak fakultas sendiri, yang penting 2 semester ini kan masa durasinya 9 sampai 12 bulan. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman berangkat di bulan Oktober, sebenarnya juga masih tidak masalah. Jadi masih bisa nih nanti untuk ekivalensi atau konversi mata kuliah di semester ganjil. Karena sudah ada kepastian bahwa nanti teman-teman sudah diterima untuk berangkat ke Eropa seperti itu. Kecuali kalau misalkan teman-teman ternyata belum daftar nih di Markija, belum daftar nih di lowongan magang perusahaan lain, tapi startnya di bulan Oktober atau November, tapi pengen yang ikut 2 semester. Nah, itu baru yang tidak bisa, karena secara durasi itu sudah keluar atau di luar durasi magang yang 9 sampai 12 bulan. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi nih Mas dari Rizky Fauzi Ramadan. Izin bertanya, saya Rizky Fauzi. Apa yang perlu saya lakukan setelah mengirim berkas pendaftaran? Bagaimana jika ditolak oleh universitas? Jangan pesimis dulu, Mas. Harus optimis. Harus optimis. Jadi kalau di sini kan kalian telah mengisi dokumen ataupun telah mendaftarkan ke Lempul. Tentunya jika kalian mahasiswa, nanti kami akan mengirimkan list nama-nama yang sudah lolos ya ke pihak Telkom, yaitu apakah setuju atau tidaknya. Karena kan di sini kan terkait dengan kuliah kalian juga, lalu kan kami masih terikat dengan kampus tersebut. Nah, untuk ditolak atau tidaknya tentunya jangan pesimis kalau tersebut. Kalian harus percaya dengan kemampuan kalian sendiri dulu gitu. Jadi pede aja dulu gitu. Insya Allah semuanya bakal lolos. Tuh, Mas Rizky. Tetap optimis, tagline-nya seperti itu ya Mas. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ikut program Markija, daftar aja. Karena dari pihak kampus sebenarnya tidak akan menghalangi teman-teman untuk ikut ke program ini. Karena kan ini memang kesempatan yang sangat langka nih, kalian 2 tahun magang di Eropa. Jadi pihak universitas mungkin ada beberapa hal yang akan kami pertimbangkan, tapi tidak akan menutup jalan kalian untuk ikut program magang 2 tahun atau 2 semester di Eropa. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas dari Hanif Ayunda Safitri. Izin bertanya, apakah alumni dapat mendaftar program Markija atau hanya khusus mahasiswa saja? Ya, ini kita terbuka untuk mahasiswa dan alumni, Mas Hanif. Jadi jika memang ada temannya atau rekannya, jika mengikuti program magang ini sangat dipersilakan sekali. Karena kenapa? Karena di sini kan kualifikasinya ini melebar ya Mas ya. Bahkan kemarin kita dapatkan itu membutuhkan pengalaman yang 5 tahun dan itu sangat langka sekali, dan ada juga beberapa yang membutuhkan pengalaman seperti 1 tahun seperti itu. Jadi memang ini tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa dan alumni. Kami buka kesempatan yang sangat lebar bagi mahasiswa maupun alumni seperti itu. Hanya untuk mahasiswa ya, mungkin alumni juga bisa daftar. Nanti barangkali teman-teman punya teman lain yang sudah lulus lalu ingin mencoba menambah pengalaman baru di Eropa, mungkin bisa diinformasikan. Nanti bisa langsung cek informasinya di markija.id. Nah, mungkin ini pertanyaan lanjutan Mas. Apakah ada kemungkinan nanti teman-teman mahasiswa yang magang di perusahaan Hungaria ini yang nanti akan langsung direkrut oleh perusahaan Mas? Jadi tidak perlu lagi daftar di talent pool nih. Jadi saat magang itu, wah saya cocok nih sama mahasiswa ini, direkrut langsung nah itu mungkin nggak ya Mas? Wah itu sangat mungkin sekali Mbak. Jadi yang teman-teman perlu ketahui di sana di Eropa, jadi kalau orang Eropa itu sendiri itu sangat senang dengan kemampuan atau etos kerja jika teman-teman memang bagus di bidang tersebut. Dan tentunya perusahaan di sana biasanya saat menemukan offer kami jika selalu menawarkan perpanjangan, bahkan kalian bisa jadi karyawan tetap atau ada promotion ya seperti itu, karena memang tidak menutup kemungkinan. Namun nanti ada beberapa hal yang harus teman-teman setelah magang kan hanya 2 tahun, karena jadi nanti ada beberapa administrasi yang berbeda, karena kan nanti statusnya bukan magang kembali ya teman-teman ya. Nanti ada beberapa
administrasi yang berbeda seperti itu. Mungkin saat ini sedang kita proses dan infonya untuk lebih detail nanti akan kami infokan karena sama ini belum masih kisi-kisi aja Mbak gitu. Akan diperpanjang atau enggaknya yang teman-teman sudah berangkat ya, tapi kalau dari offer dari perusahaan itu tidak menutup kemungkinan sama sekali. Seperti itu. Jadi yang mungkin yang mau tetap di Hungaria atau ingin mencari jodoh di sana sangat dipersilahkan sekali ya. Itu ide yang bagus ya Mas ya. Jadi mungkin barangkali teman-teman ingin berpindah lokasi tempat tinggal karena sudah sekalian nih magangnya di Eropa. Terus wah kok ada kesempatan juga nih dari perusahaan ngerekrut saya. Sekalian di Hungaria. Loh nanti kalian ini dong pindah ke negaraan. Nanti disesuaikan aja ya dengan keinginan kalian seperti itu. Jadi memang saat magang teman-teman diharapkan untuk memberikan performasi kinerja yang terbaik. Jadi supaya kemungkinan untuk direkrut ini menjadi lebih tinggi nih. Jadi nanti teman-teman saat sudah lulus ya langsung bekerja nih di Hungaria. Seperti itu. Mungkin semoga informasi lanjutannya tadi semoga bisa ini ya Mas untuk perpanjangannya itu supaya bisa cepat nih. Siap Mbak. Baik. Ini suara saya apakah terdengar di Zoom? Terdengar? Soalnya di sini mati. Teman-teman yang onsite, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini sebenarnya dari wajah-wajahnya ini tertarik nih, pengen nanya nih, tapi kok takut gitu. Jangan takut, ada yang mau tanya? Ini mas-mas pakai jaket hijau ini kayaknya udah lambai-lambai, ingin bertanya? Ayo, loh kok gitu? Mau tanya lagi? Boleh? Kesini aja, langsung naik. Baik. Baik, izin bertanya lagi. Tadi saya udah nanya, nama saya Anenta ya. Nah, di sini kan ada di dalam pendaftaran harus ada dokumen yang harus diarsipkan, kurang lebih ada 10. Nah, salah satunya itu ada surat referensi pengalaman kerja dan sertifikat kompetensi. Nah, apakah itu diwajibkan atau tidak? Nah, terus udah itu aja. Makasih. Mungkin bisa langsung dijawab Mas. Ya Mbak Nenta, berarti habis ini saya lihat namanya sudah harus berdaftar di talent pool ya berarti ya. Jadi untuk tersebut itu ada yang diwajibkan, ada yang tidak Mbak Nenta. Jadi nanti saat mengisi daftar di situ ada tanda merah, di situ yang mewajibkan atau tidak. Jadi nanti untuk tadi surat referensi kerja maupun pengalaman magang itu tidak diwajibkan. Karena kan memang masih fresh graduate ya. Jadi tidak perlu itu diperlukan jika memang sudah memiliki pengalaman. Jadi di situ nanti tolong diperhatikan lagi untuk teman-teman saat mendaftar. Jadi tidak perlu khawatir, emang ada beberapa file itu yang diwajibkan dan itu tidak berat, dan jika memang tidak ada itu tidak perlu diisi terlebih dahulu. Seperti itu. Baik, jadi kesimpulannya tidak diwajibkan ya Mas ya. Jadi opsional saja, jika memang ada pengalaman mangga di-upload, jika tidak ya tidak masalah, tidak di-upload. Ini ada pertanyaan dari Jennifer Purba. Saya sedang mengikuti seleksi perusahaan di dalam negeri. Apakah saya masih bisa mendaftar program Markija ini? Jika bisa, apakah saya harus melepas program di dalam negeri terlebih dahulu? Ini akan saya bantu jawab ya Jennifer, atau mungkin nanti bisa bantu dijelaskan lebih detail ya. Seleksi perusahaan dalam negerinya ini maksudnya yang seperti apa? Kalau misalkan kamu ikut seleksinya, ini lowongan magang yang mandiri atau fakultas, selama seleksinya belum ada hasil pengumuman akhirnya, kamu bisa ajukan undur diri. Nanti kamu bisa ajukan atau submit konfirmasi status penerimaannya di LKM. Ini terutama kalau yang magang fakultas, jadi nanti tolong di submit saja kalau misalkan kamu undur diri. Kalau misalkan dari seleksi ini sudah ada hasilnya, dari kami prefer kamu tetap magang di tempat yang kamu sudah lolos seleksi. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lanjutan dari Davino.
Izin bertanya sekali lagi Pak, berarti sebelum kita berangkat ke Hungaria, terdapat bimbingan atau pelatihan tentang job desk ketika kita di sana ya Pak? Ya, nanti akan ada beberapa pelatihan dan tentunya penjelasan tentang job desk. Nah, tapi nanti untuk trainingnya, jadi nanti Davino ini jika lolos nanti akan langsung training di sana. Nah, tapi juga ada beberapa perusahaan juga itu yang merekomendasikan untuk training di di sini dulu terlebih dahulu. Jadi nanti itu tergantung dari perusahaannya, Mas Davino permintaannya. Karena kan kita banyak perusahaan dan biasanya request-nya juga berbeda-beda, apalagi lowongannya berbeda-beda dari berbagai sektor atau bidang. Seperti itu, Mas. Ini bergantung ya Mas Davino, karena lowongan yang disediakan Markija ini memang cukup banyak lowongan posisinya dan ada banyak perusahaan juga. Nanti bergantung perusahaannya nih, apakah bimbingan atau pelatihannya ini akan di Indonesia atau langsung di Hungaria. Seperti itu ya Mas kira-kira ya. Iya, betul. Nah ini ada yang bertanya dari Venika Salsabila. Apakah bisa mendaftar lebih dari satu lowongan yang tertera pada website atau hanya boleh satu saja? Terima kasih. Ya, Mbak Venika. Jadi nanti kan sistemnya kalau Mbak Venika sudah mendaftar di talent pool kami akan menginfokan ya jika kualifikasi Mbak Venika ini cocok ya dengan lowongan tersebut. Nanti jadi jika memang nanti ada beberapa lowongan, tentunya kami akan memberikan pilihan kepada Mbak Venika. Misalnya saat ini ada 5 lowongan yang cocok oleh Mbak Venika gitu. Nanti kami memberikan kesempatan Mbak Venika ingin mengikuti lowongan yang mana. Seperti itu. Jadi itu akan mempermudahkan kita. Jadi Mbak Venika ini nggak perlu mendaftar ke sana kemari. Karena kan nanti repot ya kalau nge-play sana sini seperti itu. Jelas? Mungkin fokus dulu ke satu lowongan yang sudah di-apply gitu ya Mas ya. Kalau misalkan memang sudah ada hasil, pengen pindah baru bisa pindah lowongan. Mungkin seperti itu ya Mas Kigrah ya. Ya, jadi sebenarnya Mbak, saat memang Mbak Venika ini mendaftar di talent pool, nanti kan Mbak Venika misalnya saat ini kita ada 3 lowongan ya. Nanti kami akan mengirimkan 3 lowongan tersebut ke Mbak Venika ini. Nah, Mbak Venika ini nanti harus memilih satu lowongan saja Mbak. Jadi Mbak Venika ini maunya di mana, nanti baru lanjut ke tahapan seleksi berikutnya. Jadi nanti mereka tetap dikasih kesempatan untuk milih di awal mau lowongan yang mana. Seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman ini apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Karena stok pertanyaan di kolom chat Zoom sudah habis. Untuk yang onsite sudah jelas teman-teman semuanya? Baik. Jadi secara keseluruhan program magang 2 semester yang akan dilaksanakan di Eropa atau Hungaria bersama dengan PT ini adalah program yang memberikan kesempatan kalian yang sangat bagus. Jadi kesempatannya memang sangat langka. Dengan kalian magang 2 tahun di sana, kalian mengembangkan potensi soft skill, hard skill kalian menjadi yang lebih baik. Untuk lowongannya ada banyak, posisinya ada banyak, dan perusahaannya ada banyak. Nanti kalian bisa cek di website di markija.id atau bisa cek di Instagram. Untuk teman-teman yang masih galau, kira-kira saya cocok nggak ya di bidang ini? Kira-kira saya bisa nggak ya ke sini? Mungkin nanti teman-teman bisa konsultasikan dengan dosen walinya saja atau dengan PIC magang prodinya, seperti itu. Karena sesi tanya jawab sudah selesai, maka mari kita beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu kuis. Jadi kuisnya kami akan bertanya ke teman-teman tentang materi-materi yang sudah kita sampaikan dari awal, dari materi MPKM, lalu materi tentang program magang 2 semester di Eropa dengan PT Markija. Mas operator mungkin bisa di display. Jadi teman-teman bisa bergabung di Quizizz, bisa langsung di scan barcode-nya atau ketik quizizz.com/join. Saya boleh ikutan nggak Mbak? Kalau nggak mau ketik tinggal scan barcode-nya aja.
join. Kodenya 940922. Ada 55 peserta. Kita tunggu sampai 60 atau langsung start nih? Kita mengecilkan kemungkinan persaingan mendapatkan door prize ya kalau misalkan langsung di start. Tapi dari kami membuka kesempatan. Ayo ikutan kuis. Bapak Ibu PIC magang atau dari Bapak Ibu Kaprodi mungkin ada yang ikutan kuis, mangga boleh banget Bapak Ibu. Nanti ada door prize-nya untuk 3 orang dengan nilai tertinggi. Klik tautanquizzes.com/join lalu masukkan kodenya 940922. Masukkan namanya diketahui ya. Ada 59, 1 orang lagi lalu kita start. Udah. Yang di sini pada semangat nih. Udah. Stop langsung start. Supaya nggak makin banyak pesertanya. Aduh. Langsung naik pesertanya jadi 62. Baik. Kita langsung start kuisnya. Rankingnya ya. Karena saya nggak bisa melihat pertanyaan kalian, jadi saya akan membacakan klasemen sementara. Paling atas masih Alfia Najwa, disusul Bagas Catur. Yang ketiga Adil Melani Putri. Alfia Najwa masih memimpin klasemen. Ini yang posisi 2 ketiga berganti-gantian nih. Wah, sakit sekali nih sepertinya ya. Dan Alfia masih menduduki urutan pertama, luar biasa. Ayo yang lain. Materinya mudah kok, pertanyaannya mudah. Tadi sudah disampaikan semuanya. Baik disampaikan oleh Bu Ina maupun Pak Dirga, sudah disampaikan semuanya. Alfia masih di posisi pertama, disusul oleh Risma Nur di kedua, lalu di ketiga ada, wah ini ganti-gantian nih. Oke, yang sekarang ada Zahra. Alfia masih tetap di klasemen nomor 1. Ayo teman-teman, pertanyaannya mudah, pertanyaan sangat mudah, sudah disampaikan semuanya saat tadi materi, baik dari Bu Ina maupun Pak Grega. Klasemen pertama, klasemen sementara, Alfia masih tetap yang pertama, yang kedua ada Puspa, yang ketiga ada Tiara Tua.
nih? Apa mungkin yang lain tadi sempat join lalu ditinggal? Jadi belum sempat mengerjakan kuisnya nih. Kita kelas ya. Mas operator kita kelas ya. Oh, ada yang meningkat nih. Tapi ke posisi 5. Dikit lagi bisa ke posisi 3. Kalau semester pertama masih benar ya, belum terpindahkan posisi 1, 2, 3-nya. Ini nambah jadi 72. Tapi posisi 1, posisi 2, posisi 3 masih belum tergantikan. Luar biasa. Kita close mungkin ya. Mas Mbak Operator. Baik. Pemenangnya yang posisi pertama ada Alfia Nashwa, yang kedua ada Zahra, dan yang ketiga ada Dik-Dik. Untuk ketiga peserta yang mendapatkan klasemen paling atas nanti bisa di screenshot yang menunjukkan bahwa itu username kalian, nanti bisa WhatsApp ke LKM untuk bagaimana ini nanti untuk pengambilan door prize-nya. Iya. Door prize-nya apa sih? Pengen tahu? Ya kita nggak kasih tahu, kan kita mau ngasihnya ke yang dapat door prize aja, gitu ya. Jadi nanti untuk 3 orang teratas, Alfia, Zahra, dan Dik-Dik nanti bisa langsung WhatsApp ke LKM untuk mendapatkan door prize-nya. Baik, karena seluruh agenda pada kegiatan hari ini sosialisasi magang 2 semester di Eropa bersama dengan PT Markija sudah semuanya kita laksanakan, maka kami tutup acaranya. Kalau misalkan teman-teman masih ingin ada yang ditanyakan, nanti teman-teman bisa kontak langsung ke LKM atau bisa langsung cek-cek baik itu program lowongannya atau informasi tentang magang 2 tahun di Hungarianya, teman-teman bisa langsung cek di website markija.id atau bisa langsung cek di Instagram Markija. Jangan lupa untuk informasi magang, teman-teman bisa akses di website magang-sas.telkomuniversity.ac.id atau bisa ke Instagram magang.fit. Untuk selanjutnya, teman-teman untuk presensi atau daftar hadir bisa diisi. Sudah melampirkan atau memberikan linknya di chat Zoom. Mungkin bisa ditambah juga di slide, Mas Operator. Jadi klik di su.ac.id/daftar hadir sosialisasi Markija. Untuk teman-teman yang mengisi presensi, nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat kehadiran yang bisa diklaim atau dikonversikan ke TAK. Kalau misalkan agak capek untuk mengetik, bisa langsung scan barcode-nya. Seperti itu ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang tadi sempat hadir di awal, tapi di akhir-akhir sudah live duluan, ya mohon maaf tidak bisa dapat sertifikatnya. Karena memang sertifikatnya kami tujukan untuk teman-teman yang stay dan sangat semangat untuk mengikuti program sosialisasi magang ini, seperti itu. Baik, demikian untuk acara hari ini. Saya selaku MC mohon maaf jika banyak-banyak kesalahan yang terjadi, baik itu kesalahan teknis maupun ada banyak-banyak salah kata. Kami mohon maaf. Saya mewakili tim panitia mengaturkan mohon maaf dan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan ini, baik secara onsite maupun online. Kegiatannya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mungkinkah di suatu masa depan dirimu akan merasa
ingin kembali dan